Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Emir Putra. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran PPL 1 untuk anak kelas 7 di SMP Negeri 4 Kota Bekasi yang berjudul Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Maka dari itu, saksikan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Emir dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita masuk pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka ketua kelas silakan disiapkan. Bersiap. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku semua, hari ini ada yang nggak masuk atau hadir semua? Oke, kalau hadir semua, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita mengenal dulu profil pelajar Pancasila. Sudah hafal elemennya? Sudah. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Oke, anak-anakku semua, di depan kalian ada elemen profil pelajar Pancasila. Sekarang kita nyanyi bersama-sama, semuanya boleh berdiri supaya kita mengenal. Dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Kita sudah bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Maka untuk kali ini, karena kita temanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, maka capaian elemen yang akan saya pakai, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu pertama. Yang kedua, akan ada gotong royong. Kenapa Bapak ada gotong royong? Karena nanti kalian akan dibuatkan kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bab ini. Lalu yang ketiga, yaitu adalah kreatif. Karena kalian juga nanti akan membuat sebuah poster yang menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa. Oke, kita lihat semuanya di depan. Ini ada materi kita hari ini. Fokus semua di depan. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang Pak Emir mau tanya sama kalian. Sebelum masuk ke materi ini, maka kira-kira menurut kalian siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian Al-Quran dan apa pengertian As-Sunnah? Tunjuk tangan, silakan. Saya, Pak. Oke, Cika. Al-Quran itu mushaf, Pak. Oke, kata Cika Al-Quran itu mushaf. Bagus. Ada lagi yang lain?
Oke, silakan Fahri. Wahyu Allah yang berbahasa Arab. Oke, wahyu Allah yang berbahasa Arab. Bagus sekali jawaban anak-anakku semua. Tepuk tangan buat mereka semua. Baik, anak-anakku semua, tadi teman-teman kalian sudah mengartikan yang namanya Al-Quran. Maka hari ini kamu semua akan Pak Emir ajarkan tentang arti Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kita lihat fokus ke materi kita. Lihat yang pertama. Sebelum mulai pelajaran ini, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Apa ini kalimatnya? Melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat ke-64 sesuai dengan kaidah tajwid. Khususnya yaitu adalah alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah. Sekarang Pak Emir mau nanya nih sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak pengertian tutor sebaya itu apa? Ada yang bisa tentang tutor sebaya? Oke, kita lihat di sini ya. Tutor artinya adalah orang yang mengajarkan. Sebaya artinya adalah sepantaran. Berarti tutor sebaya artinya apa, Nana? Artinya apa? Orang yang mengajarkan teman sebayanya, alias kalian nanti akan mengajarkan teman kalian. Maka dari itu Pak Emir akan mengambil pembelajaran tutor sebaya supaya kalian bisa sama-sama belajar dengan teman sekalian. Paham sampai sini? Oke, anak-anakku fokus di sini. Nah, lihat di sini fokus. Ada infografis. Infografis ini anak-anak adalah berisi tentang apa yang kalian akan lakukan dan output yang akan kalian dapatkan. Lihat di sini. Pertama, kalian akan membaca Quran Surat An-Nahl sama Quran Surat An-Nisa. Setelah membaca, kalian akan bisa mengartikan. Setelah mengartikan, kalian akan bisa menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Tajwidnya apa tadi anak-anak? Alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah. Cakep, pintar. Lalu yang setelah itu nanti adalah hafalan. Nah, kalian nanti harus bisa menghafal Quran Surat An-Nisa dan Quran Surat An-Nahl. Setelah itu memahami isi kandungan, memahami arti dari Quran dan Sunnah. Lalu yang terakhir anak-anak, kalian akan bisa menampilkan perilaku semangat membaca Al-Quran. Ada di sini yang belum bisa baca Quran, tunjuk tangan. Belum, satu orang, ada lagi? Dua orang, ada lagi? Tiga orang, oke, nggak apa-apa nah. Kalian harus bisa belajar Al-Quran. Tahu nggak kenapa kalian harus belajar Quran? Karena kasihan nah, nanti kalau orang tua kalian meninggal, siapa yang bacain Quran? Siapa yang mendoakan? Kalau bukan kalian sendiri. Bisa dipahami? Masa sih kalian orang tuanya meninggal, kalian di samping mayatnya baca Iqra? Ada yang begitu? Nggak ada. Pahami sampai sini ya? Oke. Nah, di sini ada namanya pantun pemantik. Kalian tahu ini siapa? Jarjit, kalian tahu ya? Sekarang Pak Emir punya tebak-tebakan nih. Kenapa Jarjit ini pendek? Stunting. Stunting apa stunting? Cacingan. Salah. Tahu nggak kenapa Jarjit pendek? Ada yang bisa kartun kak? Apa? Kartun. Oke. Ada yang lain? Kenapa Jarjit ini pendek? Karena namanya Jarjit. Kalau tinggi namanya Jinjit. Oke? Ya, oke, ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Saya Pak, Silakan. ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Tepuk tangan. Ternyata luar biasa mereka bisa pantun. Nah, fokus di sini.
Kalimatnya adalah ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Kata pantun ini, jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Maksudnya adalah kalau kamu hidupnya mau bermakna, berguna bagi masyarakat, maka jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Paham sampai sini anak-anak? Next lagi ya, next. Oke, kita lihat titik fokus bab 1. Siapa yang mau baca? Saya Pak. Oke, silakan Karisa. Titik fokus bab 1. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Definisi dan fungsi Al-Quran dan As-Sunnah. Bagus, tepuk tangan buat Karisa. Oke, atas keberanian yang membaca titik fokus. Tadi Karisa bilang, nah, titik fokus yang pertama yaitu adalah kita akan membaca kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat ke-64 tentang kedudukannya Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semua, titik fokus kita adalah apa sih itu alif lam? Apa sih itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Yang ketiga yaitu adalah definisi Al-Quran dan hadis tadi. Kan tadi sudah saya di awal ya, ada yang bilang Al-Quran itu pedoman, ada yang bilang Al-Quran itu mushaf. Nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Nah, kita lihat di sini. Ada Quran surat An-Nisa ayat 59. Sekarang Pak Emil bacain dulu, kalian ikutin Pak Emil ya. Bisa dipahami? Baik. Lihat di sini semua fokus, ikutin Pak Emil secara baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya. Amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yo. Saya minta si siapa? Indul, baca, silakan. Arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, terima kasih Rindu. Tepuk tangan buat Rindu atas keberaniannya buat kita. Oke, kalimatnya kata Rindu tadi,
Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, fokus. Kata Allah, taatnya sama siapa anak-anak di sini? Taat sama Allah yang pertama, yang kedua taat sama siapa? Allah. Yang ketiga taat sama siapa? Ya, berarti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 kita harus taat kepada tiga ya anak-anak. Yang pertama Allah, yang kedua yang ketiga. Pak Emir mau jelasinnya anak-anak, taat sama Allah ini maksudnya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Lalu yang kedua yaitu adalah taat sama Rasul. Kenapa demikian? Karena Rasul di sini adalah yang menjelaskan tentang mana itu sunnah yang dilakukan sama Rasul, dan ucapan Rasul disebut dengan hadis. Paham? Yang ketiga ulil amri, yaitu adalah pemerintah yang baik yang mengajarkan kita dekat sama Allah dan dekat sama Rasul. Bisa dipahami nak? Bisa. Itu poin pertama ya anak-anakku. Yang kedua apa di sini? Yang kedua adalah kalau kamu berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Jadi kalau kalian berbeda pendapat nih, nanti suatu saat, maka kembalikan semuanya ke Quran. Dalam Quran ada jawabannya. Paham sampai sini anak-anakku semua? Jadi poin pertama, taat sama Allah, taat sama Rasul. Yang ketiga, taat sama Nabi. Lalu yang kedua, kalau berbeda pendapat, kembalikan kepada siapa anak-anak? Paham sampai sini? Oke, setelah ini anak-anak semua, Pak Emir akan bikin kelompok. Karena Pak Emir tadi bilang tutor sebaya. Oke, yang Pak Emir sebutkan namanya maju ke depan. Yang pertama, Karisa, silakan. Oke, yang kedua, Alvin, silakan. Yang ketiga, Raya, maju ke depan. Ya, maju, silakan. Sini. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tahu nggak nak, kenapa 3 orang ini yang Pak Emir ambil? Karena 3 orang ini di awal Pak Emir sudah melakukan tes diagnostik kognitif yang Pak Emir kasih ke kalian, dan mereka 3 orang tertinggi nilainya. Maka mereka akan menjadi ketua kelompok dari kelompok kalian. Paham? Bagaimana cara bikin kelompoknya? Maka yang dapat angka 1 nanti kelompok 1, yang dapat angka 2 kelompok 2, yang dapat angka 3 masuk kelompok 3. Oke, anak-anak semua coba dari sini. 1 2 3. Oke, silakan kalian boleh berkumpul bersama kelompoknya. Baik anak-anakku semua, sudah selesai atau belum? Sudah. Baik, sebelum kalian mengumpulkan kepada saya mau tanya dulu, refleksi hari ini apa yang kalian dapat dalam pelajaran yang saya sampaikan? Silakan, siapa yang mau? Saya, Kak. Oke, Asti, silakan. Apa refleksi kamu hari ini? Saya jadi mengenal alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Bagus. Ada lagi refleksi? Saya, Pak. Oke, Alvin. Saya menjadi mengerti arti dari surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Oke, alhamdulillah hari ini kalian sudah banyak mengetahui tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah serta arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nisa ayat 64. Maka kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, nanti setelah ini dikumpulkan tugasnya, dan insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi tentang apa pengertian Quran dan apa pengertian As-Sunnah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.